Halo Bolaners, balik lagi dengan Galeri Football. Seperti biasa kita akan membawakan berita-berita sepak bola terupdate setiap harinya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel Galeri Football. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean berita sepak bola setiap harinya. Komisi wasit akui salah buat keputusan. Hukuman Jan Mendarek dicabut. Federasi Sepak Bola Inggris FA menyatakan komisi wasit Premier League sepakat untuk mencabut hukuman bek Southampton, Jan Bednarek. Sebelumnya Jan Bednarek berpotensi dihukum selama 3 laga di Liga Inggris. Usai dirinya mendapat kartu merah langsung saat membela Southampton melawan Manchester United. Duel Manchester United versus Southampton merupakan rangkaian pekan ke-22 Liga Inggris yang dihelat di Old Trafford. Dalam laga tersebut, The Saints julukan Southampton kalah telak 9-0 dari Setan Merah. Banding Arsenal tak direstui, David Luiz tetap dihukum FA. Arsenal mengonfirmasi bahwa David Luiz tetap dihukum Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) sebagai ganjaran atas kartu merah yang diterimanya saat melawan Wolverhampton Wanderers. Kartu merah David Luiz terjadi saat duel Arsenal versus Wolves di Stadion Molineux. Pada laga tersebut Arsenal kalah 1-3. Sayang, gol tersebut menjadi satu-satunya untuk Arsenal karena mereka tak bisa menambah papan skor setelah Luiz diusir keluar lapangan pada injury time babak pertama. Banyak dapat ilmu, Verin tak menyesal pindah ke Juventus. Mattia Verin gagal menjadi pilihan utama di bawah mister gawang Juventus dan memilih balik ke Genoa. Dia tak pernah menyesal pernah main berkostum bianconeri. Ada banyak sekali pekerjaannya sebelum dan sesudah pelatihan, bersama semua orang yang terlibat. Verin mengaku tetap harus mendukung Juventus di Liga Champions, meski minim kesempatan. Dia menilai si Nyonya tua juga perlu keberuntungan di ajang Eropa. Untuk memenangkan Liga Champions, Anda juga butuh keberuntungan. Tapi saya mendukung mereka. Saya hanya dapat berbicara yang baik tentang bagaimana saya diterima, tegasnya. Sergio Roberto cedera paha. Sergio Roberto dipastikan absen lagi dari skuad Barcelona akibat dari cedera paha. Padahal gelandang Spanyol itu baru saja pulih dari masalah yang sama. Roberto mengalami masa sulit di musim 2020-2021. Pada November tahun lalu dirinya mengalami cedera paha yang membuatnya masuk ruang perawatan selama hampir 2 bulan. Tes yang dilakukan pada Kamis mengungkapkan bahwa Sergio Roberto mengalami cedera di paha kanannya. Ketersediaan dia akan ditentukan oleh waktu pemulihannya. Begitu isi pernyataan Barcelona. Maurizio Sarri tolak tawaran melatih Marseille. Olympique Marseille kabarnya menawarkan kursi jabatan pelatih tim kepada Maurizio Sarri. Namun tawaran Les Olympiens ditolak juru taktik 62 tahun tersebut. Melansir The Sun, Marseille sudah melakukan pendekatan awal kepada Sarri, yang saat ini masih menganggur usai dipecat Juventus pada Agustus 2020. Namun tawaran mereka ditolak pria Italia tersebut. Sarri kabarnya menolak karena tidak mau melatih di tengah-tengah musim. Pelatih yang dikenal perokok berat itu hanya mempertimbangkan tawaran yang datang di musim baru. Robert Pires buka suara mengenai potensi kembalinya Ramsey ke Arsenal. Legenda Arsenal yaitu Robert Pires seolah seperti menyarankan Pirlo untuk memulai memasang mantan pemain Cardiff City itu secara reguler, guna semakin memaksimalkan potensi darinya. Seolah menyatakan demikian,
Pires justru memprediksi apabila Ramsey akan segera kembali ke Emirates Stadium. Usai menilai gaya permainannya akan cocok dengan taktik pelatih The Gunners saat ini, Mikel Arteta. Saya mengharapkan dia Pirlo untuk mengandalkan Aaron Ramsey, karena dia adalah pemain yang sangat bagus dan profesional, yang sangat baik. Bagi seorang pelatih itu penting, ujar Pires. Ronald Koeman geram dengan cara pendekatan PSG terkait rencana transfer Lionel Messi. Spekulasi terkait masa depan mega bintang sepak bola Lionel Messi bersama Barcelona masih menjadi hal yang cukup menyita perhatian, bahkan sejak bursa transfer musim panas 2020 lalu. Seperti diketahui, dia memang sempat nyaris hengkang dan mengungkapkan soal rencana hengkangnya lewat burofax yang dikirimkan pada Dewan Klub. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, Ronald Koeman selaku pelatih Barca akhirnya buka suara. Pria asal Belanda itu benar-benar geram dengan sikap PSG yang secara terang-terangan mengakui ingin memboyong Messi. Mengatakan hal-hal semacam itu secara terbuka, mengakui tertarik dan berencana mendatangkan Messi adalah suatu tindakan yang sangat keliru. Saya rasa hal tersebut juga menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak menghormati Barcelona, tegas Koeman. Paris Saint-Germain banyak berbicara soal Lionel Messi. Saat ini dia masih berstatus sebagai pemain Barcelona. Bahkan kami akan saling bentrok di babak 16 besar Liga Champions, tambahnya. UEFA memilih tempat yang disukai untuk pertandingan Liga Champions, Liverpool, karena The Reds dilarang dari Jerman. Kunjungan Liga Champions Liverpool ke Leipzig telah dialihkan ke tempat netral. Setelah pembicaraan panjang dengan UEFA, pemerintah Jerman menolak untuk mengizinkan pengecualian apapun bagi atlet elit, dengan mandat yang melarang masuknya semua kedatangan ke negara tersebut dari daerah yang terkena mutasi COVID-19 hingga setidaknya 17 Februari. UEFA menanggapi dengan menunjuk Budapest Puskás Arena sebagai tempat alternatif yang dimanatkan, tetapi telah memberikan dispensasi Leipzig untuk menemukan alternatif yang dapat diterima oleh badan pengatur dan pemerintah Jerman. Itu berarti Liverpool harus menunggu untuk mengetahui kemana mereka akan melakukan perjalanan. Untuk pertandingan, The Reds akan terbang hanya dalam waktu 11 hari. Lionel Messi membuat Manchester City dan PSG menunggu keputusan transfer. Lionel Messi memenuhi janjinya atas masa depan Barcelona dengan membuat Manchester City dan PSG menunggu keputusannya. Penyerang Argentina itu menyatakan kembali pada bulan Desember bahwa dia tidak akan mengadakan diskusi dengan klub lain sampai akhir musim, dan tampaknya dia menepati janjinya. Seperti yang dilaporkan Goal, Messi belum melakukan satu percakapan pun dengan pihak luar, meski sudah bebas melakukannya sejak 1 Januari. Odion Ighalo menandatangani kontrak dengan Al-Sadd. Penyerang Nigeria telah menandatangani kontrak dengan tim Arab Saudi, Al-Sadd, dengan kontrak 2,5 tahun. Ighalo berada di buku tim Liga Super Cina, Shanghai Shenhua, selama masa peminjamannya di Old Trafford, tetapi sudah mengisyaratkan pindah ke tempat lain. Pemain berusia 31 tahun itu tertarik untuk pindah ke Major League, tetapi bergabung dengan Al-Sadd pada saat yang tepat karena mereka ingin mengakhiri penantian 9 tahun mereka untuk gelar Liga. Under the Thursday night lights in North London, always one of the biggest games. Look for Timo Werner from Azpilicueta, and his header doesn't go wide by much. Here's Werner. Oh, Eric Lloris. He's done it, buried it. Lloris now might go alone. Instead, he's found Werner and Aurier. That's the tackle. Good save. 7 points from 9 for Thomas Tuchel.